Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kami pagi ini ingin mewawancara Pak Tikno ya. Tapi saya panggilnya Pak Tikyas kali, boleh ya? Tikyas boleh. Pak Tikyas, nah, beliau itu salah seorang mantan pegawai negeri di salah satu instansi pemerintah yang cukup sudah mengenyam masa-masa bekerja sebagai pejabat di salah satu daerah di Kalimantan. Baik, Pak Tikyas, ini dulu Pak Tikyas itu sebagai pejabat di daerah lah boleh dibilang ya. Kenapa kok tiba-tiba men-switch menjadi pengusaha? Nah, sekedar kita mau berbagi sharing, apa sih yang mendorong Pak Tikyas untuk pindah jalur ya, menjadi pengusaha? Boleh diceritain ya Pak Tikyas ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Lensa Alera. Sejarahnya panjang kalau mau ceritakan. Tapi sebetulnya saya selama menjabat di PNS itu 22 tahun. 22 tahun ya? Ya memang cukup lama. Selama 22 tahun itu kita berkeliling lah, tour of duty. Jadi pertama di Jakarta, pas itu pindah ke kota di sekitar Jawa, dan terakhir kami pindah bertugas di Pontianak. Nah, di saat itulah kami memutuskan untuk resign dengan membuka usaha bisnis sendiri. Tapi bisnis ini memang saya rancang pada saat saya juga tengah menjabat. Oh gitu. Jadi tidak resign baru memulai demo, tidak. Sehingga saya memang buat strategi. Sehingga kita untuk pindah itu kita sudah menyiapkan segalanya loh. Seperti itu. Pertimbangan pindah itu apa karena memang sering dipindah-pindah ke kota satu ke kota lain sehingga ritme dengan keluarga mungkin atau dengan anak-anak yang sekolah baru sebentar terus dipindah lagi atau apa, atau ada pertimbangan yang lain, Pak? Ya, memang itu bisa dikatakan salah satu faktor. Tapi saya berpikir gini, kita ini selama hidup kita memang perlu membuat kegiatan yang sekiranya bermanfaat. Dalam artian gini, kita bisa berkarya di mana aja, entah kita di pemerintahan, mungkin di swasta, atau berusaha sendiri, ya kan? Nah, saat itu memang saya di pemerintahan berkarya di sana. Cuma di sini ada faktor yang menurut pikiran saya pribadi, yaitu kalau di pemerintahan atau sebagai pegawai itu uncontrollable. Kita tidak bisa mengontrol kegiatan hidup kita, karena kita mau nggak mau harus tunduk kepada peraturan, pada ketentuan, termasuk tadi mutasi kerja kita juga tunduk pada peraturan yang ada. Nah, disinilah yang saya lihat saya tidak bisa mengontrol diri saya, walaupun saya bisa berkarya di sana, ya kan. Oleh sebab itu pada saat saya tengah sebagai PNS di tahun 2007 ini udah saya mulai, karena tidak tahu saya di dalam pikiran saya, planning hidup saya mungkin jangka panjang saya tidak bisa mungkin sebagai pegawai lah, ya kan, karena uncontrollable tadi. Siap. Kita harus mutasi dan sebagainya, sehingga saya berpikir saya juga tetap bisa mengabdi pada negara di luar sebagai PNS. Sebagai pengusaha, insya Allah sebagai pengusaha pun kita bisa menolong orang lain, katakan dengan menciptakan lapangan kerja, ya kan. Seperti itu juga insya Allah bisa membantu negara. Jadi beda ini aja lah, kalau di Robert Kiyosaki ya, ada kuadrannya. Saya pindah kuadran aja. Yang dari karyawan ke pengusaha. Itu aja lah intinya. Baik, Lenser, luar biasa. Jadi beliau ini bukannya tidak mau berbakti atau berkarya untuk negara secara langsung, tapi tetap beliau lakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu pun juga salah satu menolong atau membantu atau berkarya untuk negara juga. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Yes, kenapa memilihnya usaha otomotif gitu? Boleh diceritakan Pak Yes? Ya mungkin
Dulu pada saat sebelum memilih bisnis ya, saya otomatis melakukan studi kecil-kecilan lah ya. Oke. Mungkin awal terbersit dulu jujur kuliner. Oke. Tapi setelah saya pikir, wah kalau kuliner itu orang gampang masuk di usaha yang sama. Contohnya seandainya saya punya dagangan bakso lah ya, laris gitu. Mungkin usaha ini orang gampang masuk di usaha yang sama di samping saya. Nah, seperti itu ya. Setelah saya pikir panjang, wah ini kayaknya otomotif ini variasinya sangat banyak. Seandainya kita mau masuk bisnis di otomotif. Kebetulan saya kan di otomotif ini bukan jual beli mobil, tapi lebih ke interior mobil sama perawatan mobil. Ya kan, dulu saya yang masih jalan tuh dengan brand The Cars itu adalah di interior mobil, di jok mobil, kulit mobil, kaca film dan sebagainya. Dengan berjalannya waktu saya lihat juga bisnis otomotif ini terus berjalan, coating mobil juga mulai booming. Ya saya masuk juga ke situ sekarang. Jadi kita ada 2 brand sekarang, The Cars sama Spider. Kenapa otomotif itu tadi? Saya pikir otomotif itu mobil, setelah saya cek ya, mobil itu tiap tahun bisa nambah berapa ya? 1 juta. 1 juta kalau nggak salah. Iya kan? 1 juta. Setahun, bayangkan. Kuliner juga orang butuh, tapi mobil juga saya pikir orang nggak akan lepas dari mobil. Nah, ini juga peluang yang gurih ya. Yang gurih juga. Jadi Lancer, ini beliau memutuskan memilih bisnis otomotif karena hampir sebagian orang juga setiap tahun bahkan setahun sekali atau 2 tahun sekali ganti mobil ya Pak Yes ya. Terus di dalam juga dia kepengen nyaman ya Pak Yes ya. Jadi kalau mobil enak ya dibalut dengan jok kulit yang berkualitas, nggak panas dan rapi pembuatannya, orang akan nyaman di dalam mobil dan akan betah gitu kira-kira begitu ya Pak Yes ya. Betul. Berarti ini gurih ya peluangnya, jujur pendapatannya juga lumayan ya karena Pak Tikes berani mengambil keputusan untuk pindah dari zona nyaman tanda petik ya pada saat itu menjadi pengusaha otomotif. Nah, berarti ada peluang yang cukup baik dalam artian pendapatannya gitu ya Pak Yes ya. Ada. Jadi mungkin saya bisa beranggapan bahwa di peluang ini itu bisa lebih besar pendapatannya atau sama, tapi ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan di dalam artian keleluasan waktu, bisa berkumpul dengan keluarga. Kita bisa mengatur ritme kerja kita mau speed tinggi atau speed rendah atau speed sedang atau seperti apa. Kira-kira pendapatannya lumayan ya Pak Yes ya? Kalau pendapatan sih yang penting cukup aja. Itu cukup ya? Cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli rumah, tanah gitu ya Pak Yes ya? Tapi gini, memang kita itu di dalam bekerja, berusaha itu memang ada satu yang kita nggak bisa bohong adalah kepuasannya. Kepuasan itu yang kita itu tergantung passion kita kan. Kita mungkin bisa bekerja di satu posisi, mungkin di perusahaan di posisi yang tinggi, tapi kadang kalau itu nggak sesuai passion juga gaji tinggi juga terstres juga di situ ya. Tapi kita pendapatan kecil kalau itu sesuai passion juga mungkin nggak dibayar pun kita masih bahagia menikmati. Itu bedanya di situ. Jadi kalau kita pengusaha itu ya kita bisa buat planning sendiri, strategi sendiri, kita eksekusi sendiri dengan tim ya kan. Pas itu kita buat evaluasi dan menikmati sendiri hasilnya. Maksudnya ya dengan karyawan dan kita sendiri. Beda dengan menjadi karyawan ya, mohon maaf. Kita udah kerja keras, udah banting tulang dan sebagainya. Kadang-kadang pada saat reward ya, mohon maaf, saya jadi sedikit curhat nih, jadi pada saat rewardnya itu kadang-kadang suka ya begitulah gitu. Jadi ya mungkin banyak teman-teman yang hijrah dari karyawan menjadi pengusaha ada sedikit arah ke sana ya. Mungkin seperti itu ya Pak Yes ya. Ada nepes ya, tapi kalau menurut saya sih di mana aja sama aja. Sama aja tergantung kita itu tadi sesuai passion kita apa enggak. Itu aja menurut saya. Semua orang bisa bahagia kalau sesuai dengan yang diinginkan. Mau dari karyawan, pengusaha, saya kira sama aja. Baik. Pilihan kita masing-masing. Pilihan ya. Baik. Oke, Pak Yes, ini berarti sudah dari 2007 itu sudah dirintis ya? Jadi sampai sekarang berarti sudah hampir 13 tahunan ya. Nah, pernah nggak satu saat ya atau satu hari lah itu nggak ada pelanggan yang datang ya, terus
bagaimana perasaan Pak Yes pada saat kalau seperti Pasti, itu? pasti. Ya, bisa diceritain ya Pak Yes. Ya? Bisnis itu beratnya di awal pasti. Kenapa? Kita kan belum dikenal sama orang, ya kan? Ibarat Pak Ari punya produk bagus, kalau orang nggak kenal nggak akan beli kan? Nah, itu memang ujiannya itu di situ. Awal-awal tuh kita struggle, kuat apa enggak, strateginya harus elastis, harus berubah-ubah sesuai dengan market ya, kebutuhan market. Jadi dulu saya masih ingat di awal-awal buka ya kita sepi banget. Nah, strategi kita waktu itu ya pameran. Saya langsung terobos pameran di mall. Pameran pertama sepi juga, gagal. Gagal. Evaluasi kita, oh iya berarti kita harus displaynya harus kita perbuat lebih bagus. Alhamdulillah pameran kedua udah mulai. Tapi walaupun pameran pertama gagal, menurut saya itu kita nggak gagal. Kenapa? Justru mungkin dari sisi uang kita rugi, tapi dari sisi pembelajaran itu biaya yang harus kita keluarkan. Dan itu tidak ada harganya. Itu ya, tidak ada belajar harganya, nggak ada sekolahnya. Luar Iya kan? biasa. Nah, dari situ kita berstrategi baru kan. Oh iya ini kurang, berarti kita harus buat seperti ini. Nah itu. Begitu pameran kedua, ketiga, oke kita berhasil dalam artian secara finansial profit lah dari pameran. Tapi begitu 2011 berubah lagi Pak Ari. Kenapa? 2011 itu udah saya masih ingat udah mulai dunia internet sudah mulai booming, masuk mulai ya? naik ya kan. Pameran secara fisik udah orang nggak tertarik. Nah di situ kita berubah strategi lagi. Kita udah mulai buat website dan sebagainya. Kita masuk ke Google ya kan. Nah seperti itu. Perasaannya waktu itu gimana Pak? Kalau pada saat sepi. Sepi. Saya masih ingat 2008, 2009 kan saya masih dinas. Yang jaga adalah istri saya sama karyawan kepercayaan saya. Itu sepi banget. Jadi kalau orang lewat aja kita berharap ya mampir dong, mohon mampir dong orang lewat gitu kan. Karena belum ada internet ya. Jadi itu. Ya seperti itulah kita sedih. Tapi tetap yakin bahwa ya, ini adalah suatu pembelajaran. Saya yakin ini suatu saat kalau kita selalu berusaha untuk ini membuat marketing lebih bagus ya insya Allah orang mengenal kita. Luar biasa Lancer. Jadi dibutuhkan ketangguhan ya untuk tetap berada di jalurnya. Misalkan kita menjalankan usaha, tetap kita harus yakin bahwa di depan sana ada peluang-peluang yang lebih baik lagi, dalam artian bisa kita raih sepanjang kita mau merubah strategi seperti yang Pak Yes tadi bilang. Strateginya itu sedikit dirubah kalau misalkan yang strategi satu itu kurang baik, kita rubah strategi kedua. Jadi jangan pernah kita membuat satu strategi ya Pak Yes ya. Bisa. Jadi kita punya plan A, B, C dan D dan gitu ya. sekarang aja udah berubah. Udah berubah ya. Sekarang kalau dulu Google, sekarang udah medsos. Medsos ya. Iya kan? Oke, betul. Jadi oke, Lancer, kita akan bincang-bincang lagi dengan Pak Yes untuk segmen dalam artian masuk ke detail ya, apa yang dilakukan oleh Pak Yes untuk usahanya, yaitu The Cars dan Spider. Oke. Kita ketahui bahwa bisnis atau usaha yang Pak Yes jalani sekarang ini kan lebih ke arah ke pelayanan ya. Ada kiat khusus nggak Pak Yes untuk menjalankan ini, karena ini kan berhubungan langsung dengan user ya? Sebetulnya tidak ada strategi khusus, tapi lagi-lagi kembali ke kepuasan pelanggan. Kami ini kan perusahaan jasa ya, jasa auto detailing, jasa interior mobil. Di dalam ilmu marketing, pelanggan yang puas dia akan kembali. Itu satu. Berarti kita udah dapat customer rutin. Kedua, pelanggan yang puas dia akan cerita ke temennya, ke saudaranya. Nah ini the power of word of mouth. Ya itu. Ini justru lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi kunci adalah kepuasan pelanggan. Supaya pelanggan puas, kita ada dua kombinasi kalau menurut saya, yaitu tenaga yang profesional dan obat-obatan atau material yang kita pakai harus yang terbaik, yang kualitas ya. Jadi kombinasi dua itulah yang menentukan pelanggan puas atau tidak dengan hasil pekerjaan kami. Jadi intinya gini, sehebat apapun katakan tenaga orangnya, tapi kalau menggunakan obat yang murahan ya hasilnya akan murahan. Oh gitu. Sebaliknya, semahal sehebat produk apapun yang mengaplikasikan nggak bagus, hasilnya juga nggak bagus. Jadi itu dua itu. Duet yang nggak bisa dipisahkan ya. Harus kombinasi dua itu, produk dan skill
skill teknisinya. Baik, Nah, skill teknisi produk itu apakah juga ada dibarengi oleh mungkin Pak Yes dalam hal rekrutmen karyawan dilihat looking good nggak atau ya mohon maaf bisa melayani atau berbicara yang sopan dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kan pelanggan atau customer tuh ada yang sedikit begitu, nggak enak di sana, orangnya cemberut aja atau apa gimana. Itu ada nggak treatment? Pasti. Jadi kalau kita dalam lini bisnis ini, yang pertama menghadapi pelanggan adalah marketing atau sales, ya kan? Begitu dia udah closing dari sisi transaksi, masuk ke pemasangan, ya kan? Nah, jadi di sini ada dua alur pegawai yang harus kita training kan. Yang pertama adalah dari sisi sales, kedua adalah dari teknisi sendiri. Mengenai kita bicara ramah, itu semua, tidak hanya sales yang harus ramah, tapi teknisi juga saya bilang harus ramah. Harusnya. Dan Kenapa? itu memang ada briefingnya tiap pagi atau gimana? Ada briefingnya. Ada briefingnya. Termasuk bahkan pada saat si sales melayani lewat online WA, itu juga harus menunjukkan sisi ramahnya dong. Nggak bisa kita hanya sekedar TikTok jawab, tidak. Harus sisi emosional harus kita mainkan juga di situ. Jadi ramah itu tidak hanya kontak langsung, tapi juga by online juga harus kita ini. Ya karena di awal itu kan kadang-kadang janjian lewat WA ataupun lewat apa itu kalau first impressionnya kurang baik, kadang-kadang orang malas gitu untuk melanjutkan ke yang lebih lanjut lagi gitu. Dan kan. Mungkin sekarang ini zamannya keterbukaan, ya kan. Pertama kita nggak bisa istilahnya bohongi customer dalam sisi marketing, ya kan. Kedua, sekarang ini kan kita ini sebenarnya dinilai oleh customer. Sekarang mau kita belanja di Shopee, mau belanja Tokopedia, di situ ada star kan. Si pedagang, penjualnya kan, itu kita bisa lihat, itu angkanya dari mana? Dari customer. Kita sekarang buka usaha seperti ini, saya masuk di Google Map, ya kan, Google Business, di situ juga ada penilaian customer, nah, ya kan. Jadi ini semua hal ini memang harus kita perbaiki, dan orang semua informasinya terbuka, usaha yang sama, orang bisa melihat informasi di mana aja, lewat mass media, lewat Google, ya kan. Baik. Nah, jadi yang menurut Pak Ari tadi kan sangat penting banget, kesan pertama harus kita tunjukkan bahwa kita berbeda. Betul. Nah, itu dari sisi pelayanan ya ke pelanggan. Nah, dari sisi perusahaan atau internal itu apakah ada treatment khusus dalam artian supaya karyawan betah dan lain sebagainya? Apakah ada ya pengkondisian atau seperti apa? Monggo bisa dijelaskan nggak Pak? Jadi kami perusahaan kecil tetap harus ada namanya SOP, itu harus dipatuhi karyawan, ya kan. Kedua mengenai kode etik lah, walaupun nggak sedetail perusahaan mungkin ya. Jadi karyawan itu harus seperti apa, cara berpakaian seperti apa, itu juga kita terapkan, ya kan. Kemudian supaya karyawan ini kerasan, ini juga kita sebagai owner juga harus melakukan pendekatan hit and run lah. Kita nggak bisa terlalu baik juga, tidak bisa terlalu keras, ya kan? Karena mau nggak mau karyawannya adalah manusia juga yang harus dimanusiakan, seperti itu kan. Jadi kalau saya konsepnya seperti itu. Bahkan saya menganggap kalian di sini saudara. Ini tempat kita bekerja, tempat kita berkarya, kita harus satu tim. Jangan memandang ini bagian ini, terus tugasnya masing-masing. Tidak, justru irama ini akan menjadi indah kalau kalian ini bekerja bersama-sama membuat suatu harmoni, ya kan? Jadi hasil karya yang kita persembahkan untuk karyawan, seperti itu. Karena nanti kan akhir ujungnya juga kan untuk semua, ya kan? Semua. Perusahaan meningkat, pendapatannya, karyawan juga kesejahteraannya juga meningkat. Jadi makanya di saya ada sistem bonus. Jadi selain gaji kita juga ada bonus. Nah bonus ini ya tergantung performa mereka juga kan. Semakin mereka bagus, perusahaan naik ya bonusnya makin tinggi, insya Allah. Baik, luar biasa. Ini yang Lancer harus ketahui bahwa beliau sangat syarat dengan pengalaman membawahi beberapa orang di instansi, bahkan ratusan orang yang ada di instansi di mana terakhir beliau bekerja. Dan beliau terapkan juga sedikit gaya-gaya beliau pada saat memimpin di instansi yang kata beliau tadi hit and run. Jadi tidak bisa hanya kita membuat satu peraturan yang kaku, tapi juga tidak bisa juga kita membuat satu peraturan yang lemah ya, Pak Yes ya. Jadi
balance ya istilahnya ya. Balance, Kalau dengan kata lain bisa tarik ulur, tarik ulur. betul. Iya. Satu saat kita bisa high, satu saat juga kita bisa Kita kapan gitu harus tegas. kapan kita tegas. Baik, setuju, Lancer. Baik, Pak Yes. Ini di sini ada apa bahan-bahan atau material-material untuk coating. Jadi kita bicara lebih ke coating dulu ya, Pak Yes ya. Jadi Spider Premium Coating ini adalah mengerjakan coating untuk mobil-mobil para Lancer nantinya yang akan dibuat kinclong, dibuat nyaman, dibuat mengkilat sehingga orang akan melihat pada saat kita ada di jalanan. Nah, bisa dijelaskan Pak Yes, ini apa aja nih Pak Yes? Ini ada top coat 1. Diamond, ya diamond kan. Nah, jadi boleh dijelaskan Pak Ya, Yes? jadi untuk coating itu biasanya ada paketan yang dijual ke customer ya. Jadi paketan itu akan relate dengan kemampuan bayar, jenis mobil, dan gitu. keinginan customer. Jadi Ada kelasnya. kelasnya. Ya. Wah saya cuma punya duit 1,5 juta gitu atau 2,5 juta, itu bisa gitu ya dikondisikan. Nanti kita akan lihat dari obat yang kita pakai itu menentukan harga. Oke. Jadi kalau customer ingin yang produk premium, ya kita ada seperti ini Fluke. Ini produk Fluke hybrid. Ini kita masuk kategori premium. Oke. Ya kan? Harganya mungkin kalau mobil kecil dari harga 5 juta lah ini. Oke. Per mobil ya kan? Ya. Jadi intinya ini adalah untuk produk mobil-mobil mungkin sekelas Pajero, CR-V atau BMW, Mercedes ya. Ini cocok buat produk mobil premium seperti itu. Oke. Ya kan? Ini kan dari sisi obat ya, Iya. dalam artian boleh dong ya walaupun sekelas bukan itu tadi kita pakai ini gitu kan. Iya, boleh. Intinya gini, kan tadi tidak hanya dikatakan ini untuk sekelas ini, tapi ada orang yang memang mungkin kondisinya belum ke situ, tapi kepingin mobilnya juga Boleh. seperti ini Iya. bisa ya maksudnya. Jadi tapi harga nggak tetap sama. Berubah. Oh berubah. Jadi Tergantung. gini, kita seandainya customer dia budget 2 juta, ya monggo kita siapkan dengan obat yang beda tentunya. Oh gitu. Jadi pengerjaannya sama standarnya, SOP-nya sama. SOP-nya sama ya, Cuma tapi material obatnya ya. yang kita pakai beda. Jadi Perbedaannya cukup signifikan atau gimana Pak? nanti bisa selisih 1 sampai 2 juta. Bukan dari sisi hasil. Hasilnya mungkin kita bisa lihat di durability. Durability kalau hybrid gini bisa 5 tahun ke atas dia. 5 tahun ke atas? Ya. Kalau yang medium, yang standar itu bisa 3 tahun. Kita biasanya sebut paket gold gitu. Paket gold. Itu dari harga 3.500.000 sampai 6 juta. Nah, itu jadi mobil itu tergantung ukuran, Pak Ari. Ukuran juga ya. Small, medium, large sama X large, SL. Jadi kalau mobil HR-V, Jazz tentu beda harganya dengan Fortuner dong. Oke, Iya. karena luasannya ya. Yes, jadi harganya obatnya juga dibedakan banyak dari size ya. juga, seperti itu. Tapi juga ada kalanya nanti customer, Pak mobil saya katakan sederhana Pak, katakan ya oke monggo, kita ada paket family namanya. Paket family itu dari harga 1.750.000 dari mobil kecil. Nah, jadi gini kita masuk ke semua segmen ini. Oke. Sekarang customer-nya datang, intinya kita welcome, monggo, tinggal pilih. Pilih gitu ya. Mau yang kelas hemat, family, medium atau yang high, ada semua. Luar biasa, Lancer. Jadi Lancer bisa datang kemari ke Taman Galaksi, ada di ruko depan dekat Patung Kuda 1, sebelah kiri kalau dari arah Kalimalang. Tinggal tentukan Lancer mau paket yang mana? Paket yang hemat, paket yang sedikit di atas hemat, maupun premium. Jadi tinggal pilih. Obatnya pun tinggal pilih mau pakai yang seperti apa. Tapi tetap pengerjaannya atau SOP-nya dijamin sama dengan paket yang biasa maupun yang premium. Jadi Lancer Dekas jok mobil kulit yang Pak Yes dirikan di awal-awal usaha itu udah memiliki 4 cabang. Ada di Bekasi, di Taman Galaksi, di Depok, di Surabaya, dan Cikarang. Nah, itu tetap masih berjalan ya Pak Yes ya. Nah, itu gimana Pak Yes untuk apa pengawasan maupun kesehariannya? Ya. Jadi gini, jok itu adalah sama, ini sebenarnya juga bisnis keluarga lah. Jadi di sini saya melibatkan kakak, melibatkan adik ya kan. Jadi untuk jok ini saat ini yang di GGP ya, di daerah sana itu dipegang oleh adik saya. Jadi SOP-nya udah ada,
pengerjaan karyawannya juga udah firm, jadi udah autopilot lah insya Allah Autopilot ya. Udah autopilot lah, jadi tinggal mantau aja. Sudah ada bagian yang pegang, itu adik saya. Yang di Surabaya juga gitu, kakak saya. Oh, Ya, iya, yang di iya. Cikarang juga adik saya. Masih. Oh, Jadi jadi ini ini bisnis benar-benar keluarga ya? bisnis keluarga. Tinggal kita untuk produksi tetap di sini, tetap di pusat. Di pusat, Nah, ya. Karena untuk jok mobil itu gimana ya? Lebih mudah lah dalam artian gini. Karena jok itu setiap mobil dia punya ukuran sendiri. Sama kan ya? Sama ukurannya Ya. iya. Jadi intinya kalau orang tinggal milih aja warnanya ini, Warna aja, ditambah ya. ini. Motifnya Jadi, seperti motifnya apa. seperti apa, baru kita kirim. Sana tinggal Oh, pasang. jadi tetap workshopnya di Jakarta, di Bekasi. Terus untuk misalkan Surabaya Pemasangan aja di sana. Pemasangan aja Iya. ya. Tetap mengerjakan di sini ya. Betul. Jadi produksi di sini, nanti di sana tinggal terima order dikirim ke pusat untuk diproduksi. Setelah selesai dikirim ke sana untuk dipasang. Berapa lama biasanya tuh Pak? Kalau misalkan kita datang, saya mau Karena ini kasih gini, job. oh ya, pertama berapa lama tergantung antrian, Iya. ya kan? Karena masang jok itu sehari ya. Kalau average sih 1 minggu lah. 1 minggu ya. Dan dari mulai kita pesan sampai dengan pasang pemasangan 1 itu 1 minggu. minggu. Ya. Nah, ini jok The Cars ini ya jujur saya juga salah satu pernah buat gitu ya. Itu puas, ya, rapi, sehingga ada nggak pelanggan yang repeat order, Pak Yes? Oh, banyak Ya, luar biasa. banyak. Dan itu akan kembali lagi gitu ya? Ya, yang tadi saya bilang di awal, jadi kuncinya adalah kepuasan. Kalau Kepuasan. pelanggan puas, dia akan kembali. Karena mobil tadi Pak Ari bilang, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ganti kan. Nanti Bahkan banyak customer itu yang mobil barunya belum datang, udah datang duluan order. oh gitu. Iya, mobil dari showroom belum datang, udah order duluan. Udah bilang bahwa saya mau begini Iya, gitu ya. saya mau ganti mobil saya, nanti warnanya ini, modelnya seperti ini, motifnya seperti ini. Mobil begitu dari dealer nggak ke rumah, ke sini dulu. Luar biasa. Baru, jadi nyampe ke rumah belum udah. Belum. Sesuai keinginan Udah customer. keinginan ya. Iya. Baik, Lancer. Tadi kita udah bincang-bincang dari awal Pak Yes membangun usaha. Diawali dengan jok kulit, sekarang premium coating Spider yang ada di Taman Galaksi. Nah, sekarang boleh Pak Tik jelaskan atau berikan komen-komen dalam artian komentar atau saran masukan untuk para Lancer nih. Ya, karena kan jujur channel kita ini kan channel para pelaku usaha UKM, IKM yang insya Allah mereka bisa melihat, mempelajari, bahkan menjadikan inspirasi buat mereka ya, agar mereka memutuskan satu usaha itu udah punya informasi-informasi yang valid atau baik. Bisa Bapak berikan ya sedikit tips lah gitu untuk para Lancer, para pelaku usaha, dan untuk Lensa Alera sendiri. Oke. Mungkin saya bisa bagi beberapa tips ya. Yang pertama, teruslah bermimpi. Ya, bermimpi, punya cita-cita itu harus penting pertama. Kalau udah punya mimpi, action. Harus action. Tapi sebelum action harus belajar juga. Saya juga terus belajar sampai sekarang. Saya nggak pernah berhenti untuk belajar. Kemudian kumpullah dengan orang-orang yang sepassion dengan Anda. Ya kan? Kenapa? Kalau kita jalan sendiri, belajar sendiri, nggak akan cepat berkembang. Ya. Tapi kalau kita memperlebar network, memperbanyak teman, itu usaha kita akan lebih cepat naiknya. Ya kan? Karena ilmu yang kita dapat itu akan lebih banyak lagi. Ya. Sampai sekarang pun saya belajar medsos, ada teman. Mau belajar ini, ada teman. Mau cari produk yang bagus, ada teman. Seperti itu. Kuncinya di situ, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kalau sudah sukses, jangan merasa besar. Tapi justru disitulah Anda diuji. Ya kan? Sukses itu setiap orang beda-beda menurut saya. Setiap orang ukuran suksesnya beda. Tapi kalau udah merasa sukses, tetaplah merendah. Dan jangan lupa untuk selalu berbagi dan menolong orang lain. Lancer luar biasa strategi usaha yang dijalankan Pak Yes. Insya Allah semua yang dilakukan Pak Yes itu menjadi berkah. Intinya kan Amin. kita hidup ingin mencari berkah. Ya, buat teman-teman Lensa Alera, pemirsa Lensa Alera, terus ikuti channel Lensa Alera karena saya yakin ini visi Pak Ari ini sangat bagus, yaitu menginspirasi teman-teman semua. Lensa Alera adalah semoga nanti menjadi tempat pusat ide orang-orang yang mau berbisnis, Siap. tempat belajar bersama,
Dan saya juga berdoa semoga Lensa Alera makin maju, Amin. makin banyak apa nih viewersnya ya, Ya, viewers dan subscribers. subscribe-nya. Ya, nanti menjadi semakin besar dan memberikan apa ya keberkahan buat orang-orang di dalamnya, Pak Ari dan Amin. tim, Amin. dan juga semua viewers lah ya, Ya. bisa mendapatkan manfaat dari channel apa tayangan-tayangannya di. Baik, terima kasih Pak Yes. Di kesempatan konten kita kali ini pun juga kami ingin memberikan sedikit ini berita baik ya, Baik. bahwa nanti hasil dari konten kami, kalau kami sudah berpenghasilan akan kami sisihkan 10% untuk para pelaku usaha UKM. Masya Allah. Dan tentunya juga ada sisihkan, saya takut riba untuk yang infak sodakoh untuk ibadah. Itu jadi yang terpenting adalah dari sini kita mewawancarai para pelaku usaha UKM, tapi nanti juga kita akan berikan para pelaku usaha UKM yang memang membutuhkan modal, yang tentunya sesuai dengan kriteria kami. Oh. Ya. Jadi ini kami baru konten ini kami Oh, gitu? ini Pak Disampaikan? Yes disampaikan, karena ya kita harus memberi, ya kan, apa yang kita dapat ya itu juga harus kita bagikan ke orang lain. Oh, Ya intinya gitu. Jadi kemarin sepulang kami dari Bandung, syuting konten juga yang lain, kami diskusi di perjalanan dan tim setuju, insya Allah kedepannya kita akan memberikan yang terbaik, konten-konten yang terbaik untuk Lenser dimanapun Anda berada. Baik, ingat untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih untuk semua. Salam sehat selalu untuk Lenser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.